Ada orang yang menambahkan harta banyak, boleh, silahkan. Harta itu kadang disebut khair dalam Al-Quran. Harta kadang disebut khair. Ya, misal Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau punya uang, ada yang bertanya pada Muhammad, bagaimana dan apa caranya kalau pengen infak. Saya punya harta, pengen infak, bagaimana caranya? Ya, kata Al-Quran, kul ma anfaqtum min khair. Kalau Anda mau infak, gunakan harta. Cuma pilih dari harta yang paling baik. Jangan harta korupsi dipakai infak. Harta nipu dipakai infak. Jadi harta di sini disebut dengan khair. Kata para ahli tafsir, untuk memberikan pesan kepada kita, dapatkan dengan cara yang baik dan keluarkan di jalan yang baik. Bahkan bapak ibu misalnya, maaf ya, mau tulis wasiat nih. Ya, ada beberapa harta titipan, saya ingin berikan wasiat kepada si fulan yang tidak masuk ahli waris. Itu pun disebut khair. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Loh, diwajibkan bagi kalian kalau nanti satu saat mungkin merasa akan dekat ajalnya wafat, tiba-tiba akan menuliskan wasiat untuk orang tua, untuk kerabat, maka di antara fungsi wasiatnya, wasiatkan harta Anda itu digunakan pada yang baik. Itu khair. Nah, dengan harta itu cari akhirat. Diturunkanlah konsep di Quran surah ke-28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan hartamu itu, kata Allah, kalau merasa lebih dari kebutuhanmu, karena kan cuma dua sifat harta itu. Kalau bukan cukup, kaya. Lalu yang ketiga, kalau bukan cukup, kaya. Itu di Quran surah ke-53 ayat ke-48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu kalau bukan kaya, cukup. Ini sebetulnya miskin gak masuk kategori. Kalau nggak kaya, cukup. Miskin itu yang tidak pernah merasa cukup, jadi. Jadi kalau nggak pernah merasa cukup, sebetulnya dia miskin. Bahkan saking sayangnya Allah supaya keluar dari kemiskinan, dibantu dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 60. Keluarkan dari miskinnya. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih merasa miskin, dorong lagi dengan infak. Quran surah 2 tadi ayat 215. Infak untuk orang miskin supaya keluar dari kemiskinan. Makanya di Singapura dan beberapa tempat itu, zakat dan infak itu diberikan kail, tidak harus dalam bentuk ikan. Dilihat bakatnya kemana, ya passionnya apa, diberikan pendampingan, kasih modal selama setahun supaya hari ini dia menerima zakat, lusa atau besok depan dia berzakat. Itu konsep dasarnya. Jadi berhasil dia naik. Di sesungguhnya kalau ada kemudian Anda bisa dapatkan cukup, tinggal Anda bekerja mau apa, mau cukup atau mau kaya. Ya, kalau Anda kiranya mau kaya, nanti dibagi 3 lagi, kaya biasa, kaya banget, kebangetan kayanya. Ada biasa ini, kayak Abu Bakar kaya kan, kaya banget Utsman, kebangetan kayanya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya tuh sampai bunyi pip gitu. Bentar, kebangetan kayanya kapaknya terbuat dari emas, kan kebangetan tuh. Iya, sepertiga orang Madinah dibebasin utangnya, sepertiga lagi diutangi untuk modal, sepertiga lagi disantuni. Datang 600 kafilah unta, isinya emas semua, emas mutiara perak. Kata Sayyidah Aisyah, saya dengar ya, Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya, bukan merangkak begini, scanningnya tuh ada proses. Bagus, kaya masuk surga daripada miskin gak jelas kan? Begitu mendengar kalimat tadi, kata beliau, saya sedekahkan semua 600 untuk orang Madinah semua. Tuh, kebangetan kayaknya. Sekarang apa hubungannya dengan dai? Ternyata di balik harta yang banyak itu, kalau Anda mau mencari akhirat, kalau sudah cukup, sisanya pakai untuk kebutuhan akhirat Anda. Anda petakan, Anda gaji berapa sih sebulan? Saya gaji 50 juta. Kebutuhan keluarga berapa? 20 juta, 30 juta. Ya Allah ngasih bekal untuk akhirat Anda. Anda mesti bersaing dengan orang yang Anda anggap miskin itu. Ternyata dia bukan miskin, cukup. Saking cukupnya dia bisa puasa Senin Kamis. Saking cukupnya bisa puasa Ayyamul Bid. Saking cukupnya puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Saking cukupnya dia cukup dengan tenaga saja bisa tahajud. Anda pengen ke surga Firdaus, langsung dengan Nabi sesurga. Tahajud nggak bisa bangun, puasa Senin nunggu-nunggu Ramadan. Terus cita-citanya begitu tinggi gitu, maka Allah turunkan harta.
kasihan Anda di sini.